Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oni, NIM 2312500038, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Perencanaan Pendidikan, dosen pengampu, Ibu Dr. Helena Nelis MPD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu perencanaan pendidikan. Nah, ada 6 jenis-jenis perencanaan. Di sini akan dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama adalah merincikan perencanaan makro, meso, dan mikro. Yang kedua adalah menentukan perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek. Yang ketiga, mengkategorikan perencanaan kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, mengaitkan perencanaan sektoral dan regional. Yang kelima, mendeteksi perencanaan, sentralisasi, dan desentralisasi. Yang terakhir adalah membandingkan perencanaan rutin dan pembangunan. Perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan ekonomi yang berfokus pada tingkat nasional. Perencanaan ini menyangkut kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi nasional seperti pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan pendapatan nasional. Inflasi, mengendalikan tingkat kenaikan harga barang dan jasa. Pengangguran, menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Neraca pembayaran, menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran devisa. Contoh kebijakan makro, kebijakan fiskal, pengaturan pengeluaran dan penerimaan negara melalui pajak belanja dan pemerintah. Kebijakan moneter, pengaturan jumlah uang beredar dan suku uang oleh Bank Sentral untuk kebijakan perdagangan. Perencanaan meso. Perencanaan meso adalah perencanaan ekonomi yang berfokus pada tingkat regional atau sektoral. Perencanaan ini menyangkut kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah daerah atau suatu organisasi sektoral untuk memperkuat pertumbuhan dan pengembangan di wilayah atau sektor tertentu. Contoh perencanaan meso. Perencanaan pengembangan wilayah, strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, dan penguatan industri lokal. Perencanaan sektoral. Strategi untuk meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi di sektor tertentu seperti pertanian, industri, dan pariwisata. Nah, perencanaan mikro. Perencanaan mikro adalah perencanaan ekonomi yang berfokus pada tingkat individu, rumah tangga, dan perusahaan. Perencanaan ini menyangkut keputusan ekonomi yang dibuat oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan ekonomi mereka sendiri. Contoh perencanaan mikro. Perencanaan keuangan pribadi, strategi untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran pribadi. Perencanaan bisnis, strategi untuk mengembangkan dan menjalankan bisnis yang profitable. Perencanaan investasi, strategi untuk mengalokasikan dana untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang, menengah, pendek merupakan 3 kategori utama dalam perencanaan yang membagi tujuan dan strategi berdasarkan jangka waktu yang berbeda. Jangka panjang, umumnya 5 tahun atau lebih, menentukan visi dan misi. Jangka panjang menetapkan tujuan strategis dan mengidentifikasikan peluang dan tantangan utama yang dihadapi organisasi atau individu. Jangka menengah biasanya 1-5 tahun, mengurangi tujuan jangka panjang ke dalam rencana operasional yang lebih terinci, menetapkan target dan sasaran yang tepat diukur, menentukan strategi dan sumber daya yang dibutuhkan. Jangka pendek biasanya 1 tahun atau kurang, menentukan tindakannya dan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk mencapai target dan sasaran jangka menengah. Mengelola operasional produksi harian. Nah, di sini ada contoh penerapan dalam kehidupan. Yang pertama, bisnis. Sebuah perusahaan merencanakan jangka panjang untuk menjadi pemimpin pasar dalam industri tertentu. Sedangkan jangka menengah adalah mereka yang
yang mengembangkan produk baru atau meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas jaringan distribusi. Sedangkan jangka pendek, mereka yang menjalankan kampanye pemasaran untuk mengelola inventaris dan memastikan kelancaran operasional. Nah, sedangkan untuk individu, biasanya seorang mahasiswa merencanakan jangka panjang untuk mendapatkan gelar master dan bekerja di bidang tertentu. Sedangkan jangka menengah adalah mereka yang memilih program studi untuk mencari magang dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Sedangkan untuk jangka pendeknya adalah mereka fokus belajar mengerjakan tugas atau untuk mempersiapkan ujian gitu tuh. Perencanaan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah jenis data numerik atau kuantitatif yang dapat diukur dan dihitung secara matematis. Fokusnya adalah menggunakan angka, statistik, dan metrik untuk mengukur kinerja, membuat proyeksi, dan mengidentifikasi pola atau tren. Contohnya, proyeksi pendapatan analis, biaya manfaat, survei kuantitatif, dan analis statistik. Sedangkan kualitatif adalah jenis data deskriptif dan kualitatif yang tidak dapat diukur secara langsung dengan angka. Fokusnya itu menggunakan observasi, wawancara, dan analis naratif yang memahami konteks, motivasi, persepsi, dan dinamika di balik keputusan dan tindakan. Contoh, wawancara mendalam, analis isi studi kasus, analis SWOT seperti strength, weakness, opportunity, dan threats. Contoh penerapan kedua jenis perencanaan perusahaan. Sebuah perusahaan menggunakan perencanaan kuantitatif untuk menghitung ROI, Return on Investment, dari strategi pemasaran digital mereka. Sementara juga melakukan wawancara kualitatif dengan pelanggan untuk memahami persepsi mereka terhadap merek perusahaan. Sedangkan pemerintah menggunakan data kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan ekonomi mereka terhadap tingkat pengangguran. Sementara juga melakukan analis kualitatif untuk memahami dampak sosial dan psikologis kebijakan tersebut pada masyarakat. Nah, perencanaan sektoral dan regional. Perencanaan sektoral memberikan kerangka kebijakan dan strategi untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang penting di suatu wilayah. Perencanaan regional adalah menentukan prioritas dan strategi pembangunan untuk wilayah tertentu yang dapat mencakup pengembangan sektor-sektor ekonomi yang penting di wilayah tersebut. Nah, kesimpulannya adalah integrasi antara perencanaan sektoral dan regional sangatlah penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Contoh penerapan integrasi, pengembangan industri pariwisata. Perencanaan sektoral untuk industri pariwisata dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan wilayah tertentu. Misalnya, rencana pengembangan industri pariwisata di suatu wilayah pesisir dapat fokus pada pengembangan wisata bahari, sedangkan di wilayah pegunungan dapat fokus pada pengembangan wisata alam dan budaya. Pengembangan infrastruktur. Perencanaan regional dapat integrasikan pembangunan infrastruktur dan mendukung sektor-sektor ekonomi yang penting di wilayah tersebut. Misalnya, pembangunan jalan tol dapat mendukung pengembangan industri manufaktur di wilayah tersebut, sementara pembangunan bandara dan dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata. Perencanaan, sentralisasi, dan desentralisasi. Perencanaan adalah proses strategis untuk menetapkan tujuan, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan, dan merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Sentralisasi adalah proses di mana kekuasaan, otoritas, dan keputusan dikonsolidasikan di tangan satu entitas atau otoritas pusat. Desentralisasi adalah proses di mana kewenangan dan tanggung jawab dialihkan dari pemerintah pusat ke tingkat yang lebih rendah atau daerah. Perencanaan,
Sentralisasi dan desentralisasi merupakan konsep penting dalam pengelolaan kebijakan dan pembangunan. Sementara sentralisasi memberikan kontrol dan koordinasi yang kuat. Desentralisasi mendorong partisipasi dan responsivitas yang lebih baik. Hubungan antara perencanaan, sentralisasi, dan desentralisasi. Perencanaan sentralisasi dalam konteks sentralisasi, perencanaan cenderung dilakukan secara terpusat oleh pemerintah pusat untuk memastikan konsistensi dan koordinasi dalam pencapaian tujuan nasional. Sedangkan perencanaan desentralisasi memungkinkan perencanaan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan setempat, dengan berpartisipasi aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam merumuskan rencana pembangunan. Contoh penerapan konsep sentralisasi. Pemerintah pusat merencanakan kebijakan fiskal yang berlaku di seluruh negara untuk memastikan konsistensi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Desentralisasi, pemerintah daerah merencanakan pembangunan infrastruktur lokal berdasarkan kebutuhan dan prioritas setempat, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada perencanaan rutin dan perencanaan pembangunan. Perencanaan rutin adalah menjaga kelancaran dan kesinambungan operasional sehari-hari organisasi atau entitas. Nah, tujuannya adalah menjalankan tugas-tugas rutin, mengelola sumber daya yang ada, dan memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan perencanaan pembangunan adalah untuk mewujudkan perubahan dan kemajuan yang signifikan dalam jangka panjang, baik untuk organisasi, individu, atau masyarakat. Nah, tujuannya adalah merencanakan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang, mengidentifikasikan peluang dan tantangan, mengalokasikan sumber daya untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Hubungan antar perencanaan. Perencanaan rutin dan perencanaan pembangunan saling mendukung dan saling melengkapi. Perencanaan rutin memberikan landasan yang kuat untuk menjalankan operasional sehari-hari sehingga organisasi dapat fokus pada tujuan jangka panjang. Perencanaan pembangunan memberikan arah dan tujuan yang jelas untuk operasional rutin, memastikan bahwa kegiatan sehari-hari selaras dengan tujuan jangka panjang. Perencanaan rutin dan perencanaan pembangunan merupakan dua pendekatan yang penting dalam mencapai tujuan organisasi atau entitas. Perencanaan rutin memastikan kelancaran operasional, sementara perencanaan pembangunan menuntun organisasi menuju perubahan dan kemajuan yang signifikan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kata-kata yang salah itu datangnya dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaşlananların uşağı, so